teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Florencia Moi Boru Hotang. Nah teman-teman, apa kabar sih kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan semakin diberkati oleh Tuhan ya. Siang hari yang panas terik ini teman-teman, saya mau ngajak kalian bercerita ya. Karena panas banget, mau tidur siang pun gak bisa. Jadi saya mau bercerita mumpung waktunya agak slow gitu. Saya hari ini mau bercerita tentang bagaimana cara teman saya menghilangkan tai lalat ya, andeng-andeng ini nih, andeng-andeng kayak Rano Karno gitu di wajah, dengan cara teman saya ini. Memang udah dipraktekin dan nyata bagaimana cara menghilangkannya. Mungkin ada yang mengganggu ya, kalau tumbuh dan di tempat yang tidak enak dilihat dan tidak nyaman itu kan kadang mengganggu. Jadi bagaimana caranya? Yuk simak terus videonya ya teman-teman. Tapi jangan lupa sebelum ditonton like, komen, dan subscribe ya dulu teman-teman ya, supaya channel ini semakin berkembang. Dan kalau berkenan silahkan tekan tombol notifikasinya untuk dapatkan video-video baru dari saya. Cara menghilangkan tai lalat tanpa operasi kecil. Saya dulu pernah punya teman waktu SMA. Dia itu namanya Esa. Halo Esa, dia itu punya tai lalat atau andeng-andeng itu di sebelah sini teman-teman ya. Dan kebetulan bapaknya dokter. Dia itu nggak masuk 1 minggu. Kami tuh bertanya-tanya, dia itu kenapa sih kok nggak masuk 1 minggu si Esa ini. Katanya sakit teman-teman. Tapi pas sudah 1 minggu berlalu itu dia masuk tanpa tai lalat di pipinya. Jadi kayaknya aneh gitu ya. Biasanya muka dia ada tai lalatnya, nggak ada tai lalatnya, itu jadi aneh. Tapi dia itu waktu itu dia bilang cangkok dibuang kayak gitu. Memang ada bekas kayak sayatan kecil kayak gitu. Tapi di sini saya mau bercerita tentang bagaimana teman saya yang ada di sini itu menghilangkan tai lalat dengan cara dia. Saya itu punya teman namanya Mama Zilan. Halo Mama Zilan. Maaf ya, aku sebut-sebut di sini. Dia punya tai lalat teman-teman ya, punya tai lalat teman-teman ya. Belepotan banget sih. Tai lalat itu besar di sini, di pangkal alis. Tai lalatnya itu kayak biji jagung gitu, dia timbul naik kayak gitu, besar pas di pangkal alis gini. Jadi dia tuh tidak pernah memakai yang namanya pensil alis, karena kalau dia pakai pensil alis itu bentuknya itu nggak sama, karena yang sebelah sini itu akan melebar karena si tai lalatnya ini tempatnya agak naik di sini, jadi agak lebar gitu kalau pakai pensil alis. Nah suatu ketika dia tuh udah lama nggak main ke rumah, udah itu pas berapa bulan yang lalu dia main tanpa tai lalat di sininya. Nggak ada lagi tai lalatnya teman-teman, cuman ada kayak koreng, kayak kesundut rokok kayak gitu di sininya. Terus saya tanya dong ya, itu kenapa alis matamu kayak korengan? Dia senyum-senyum aja pertama-tamanya, nggak mau jawab gitu. Terus saya desak, itu kenapa sih kok korengnya ngeri banget kayak gitu, nggak bisa dicoel apa kayak gitu. Terus dia bilang, dia tetap nggak mau bilang. Terus saya bilang, itu kan di situ dulu kan ada tai lalatnya ya. Saya bilang kayak gitu. Barulah dia jawab, iya memang ini dulu tai lalatku yang besar itu di sini, kok sekarang hilang, saya bilang kayak gitu. Terus dia cerita deh teman-teman, iya ini nih, koreng ini adalah bekas tai lalat yang dulu itu, yang pentol besar kayak jagung itu. Jadi saya bunuh dia, si tai lalatnya ini dibunuh teman-teman, dibunuh pakai sabun katanya kayak gitu. Terus saya bilang, pakai sabun? Iya sabun mandi. Masa cuman sabun mandi bisa ngilangin tai lalat? Saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, buka YouTube dong, banyak di situ tutorial cara menghilangkan tai lalat katanya. Memang saya pernah menonton ya teman-teman, cuman saya tuh nggak percaya apa masa cuman sabun mandi dikasih sesuatu dikit terus bisa menghilangkan tai lalat yang udah besar kayak gitu kan. Terus ternyata dia praktekin dan saya percaya bahwa itu bisa menghilangkan tai lalat. Caranya itu teman-teman cuman pakai sabun mandi. Dia itu bilangnya sabun mandi ya, dia sabun mandi Look, dia bilang itu diambil, dikerok pakai sendok gitu kan, nanti akan ada yang nempel kayak lilin-lilin gitu. Sabunnya itu dikit aja katanya, terus dicampur sama kapur sirih teman-teman. Kapur sirih dipenyet-penyetin, kasih air dikit. Terus kalau mau tidur itu di bagian tai lalatnya itu ditemplokin, tapi pas di bagian tai lalatnya ya, jangan melebar atau
melebar kemana-mana. Terus tidurnya juga diingetin jangan kesak-kusuk, nanti semuanya jadi kena. Nah, ditempelin, katanya itu tiap malam ditempelin sampailah dia itu lepas, teman-teman. Katanya si teman saya ini, si tai lalatnya itu lepas, teman-teman. Tuh kayak gitu. Dia lihat di bantal dia itu ada tai lalatnya yang sebesar jagung itu lepas, kayak itu kering, cepot kayak gitu. Nah, cuman di bekasnya itu memang terjadilah luka ya, luka yang kayaknya itu dalam gitu, dalam kayak dekok gitu, kayak kesundut rokok karena bekas tai lalatnya itu. Terus saya bilang, itu nanti gimana hilangnya? Ya udah biarin aja dulu kering, kata dia itu kayak gitu. Terus nanti kalau udah kering dia tempelin, dia olesin pakai bedak Kelly, teman-teman ya, bedak Kelly yang 5 ribuan itu, yang tutupnya merah jambu itu, pink kayak gitu. Nah terus dia olesin tiap malam setelah kering itu. Nah setelah itu saya tidak pernah lagi ketemu sama dia, teman-teman ya, tidak pernah ketemu lagi, tidak pernah berbincang lagi. Udah dia pun lewat pun nggak pernah lagi mampir ke rumah. Jadi saya tidak tahu perkembangan wajah dia setelah si tai lalatnya itu hilang. Lalu selang 1 tahun berlalu, baru-baru ini 2 hari yang lalu saya itu bersama teman-teman yang lainnya datang ke rumah teman saya tadi, teman-teman, namanya Mama Jilan ini, karena dia habis lahiran. Jadi kami datang ke rumahnya dan saya lihat muka dia itu sudah mulus, teman-teman ya, tidak ada lagi bekas tidak ada lagi bekas koreng, tidak ada lagi bekas luka dalamnya, itu nggak ada. Kalau kita punya cacar, kita cowel kayak gitu kan bekasnya tuh kelihatan ya. Kayak punya saya ini ada bekas cacar kayak gini, itu kan kelihatan, tidak mau hilang. Tapi kalau dia ini tidak, dia hilang, teman-teman. Mulus, tidak ada lagi gangguan tai lalat di dekat matanya tuh nggak ada lagi, teman-teman. Jadi ya saya percaya bahwa orang-orang yang kasih tutorial di YouTube tentang cara menghilangkan andeng-andeng itu benar adanya. Tapi ya itu, dia akan menjadi koreng dulu, koreng, jangan diganggu-ganggu, jangan dicuil-cuil. Lalu ya seperti itulah. Mulusnya agak lama. Dan sekarang ini, kemarin pas saya datang itu dia sedang menghilangkan kayak ada tompelnya gitu, karena ini kan tadi yang pertama percobaan sama dia, lalu yang di sini tuh ada tompel kecil itu dia hilangin pakai cara yang sama, itu sedang luka gitu. Capek juga ternyata ngebacot ya. Jadi kalau dengerin saya ngebacot, tolong dong di subscribe ya kan, biar saya bisa beli es dari hasil ngebacotan ini suatu saat nanti ya. Itulah teman-teman ya cerita pengalaman tentang teman saya yang menghilangkan tai lalat di wajah dia gitu. Tai lalat ini kadang-kadang keturunan ya teman-teman, tapi tempatnya itu kadang-kadang tidak enak dipandang. Kadang-kadang ada yang di sini lah, ada yang di sini, ada yang pas di mata sini, di sini kan lucu. Tapi kalau dia tidak mengganggu ya nggak usahlah dihilangin ya, itu sebagai pemanis. Tapi kalau mengganggu bendol gitu besar ya apa boleh buat. Kalau memang harus dihilangkan ya dihilangkan saja. Tapi itu adalah ciri khas kalian ya. Coba deh kalian kalau punya teman tadinya punya tai lalat, jadi hilang tai lalatnya, kan lucu, aneh kelihatannya itu. Jadi nggak manis lagi, kayaknya bukan kalian gitu. Tapi itu terserah kalian lah ya teman-teman. Saya hanya kasih cerita yang real tentang bagaimana cara menghilangkan jerawat tai lalat. Kan jadi belepotan. Oke deh teman-teman ya, sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton, yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe. Yang belum subscribe, mohon dukungannya ya, karena subscribe itu gratis kok. Kalau nggak kalian tonton juga tidak akan menghabiskan paket kuota Anda, cuma tekan tombol subscribe-nya aja. Oke, dadah, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Dadah, Tuhan memberkati kamu. God bless you.